Buat yang online juga welcome. Today's gonna be great day. Mari kita bangkit berdiri bersama and let's worship Jesus together. Woo! Mari tepuk tangan bersama. Bersama-sama. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku dalam jalanmu. Ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Bersama-sama. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu.
Go on, kita mau sama-sama tadakan tangan kita di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Dia hadir dimanapun kita berada. Let's open our heart for Him. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Come on, sama-sama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, yes God, my Savior, the one who will never never fail. Perfect submission, all is at rest, 'cause I know the author of tomorrow has ordered my steps, God. So this is my story. You will never fail, forever and ever, Jesus. Go on, let's declare this with our heart. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, And He heard, and He answered. I sought the Lord, And He heard, and He answered. that's why I trust Him. Go on, declare this with your heart. I sought the Lord, and He heard, And He answered. I sought the Lord, And He heard, yes and He God. answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him.
sama-sama tadahkan tangan kita lebar-lebar di hadapan Tuhan. Di momen ini kita mau sama-sama taruh setiap kesibukan kita, setiap hal yang kita alami, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita mau sama-sama taruh di hadapan Tuhan. Karena lewat lagu ini kita diingatkan bahwa kuasanya jauh lebih besar dari segala hal yang kita hadapi. Namanya nama di atas segala nama. Kuasanya jauh melampaui segalanya. Gak ada yang dapat menggagalkan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena ini kita mau sama-sama yuk serahkan kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, pekerjaan kita, keluarga kita, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Dia yang turun tangan, biar Dia yang bekerja untuk setiap kehidupan kita. Come on, let's begin to worship Him. Sampaikan doa kita, sampaikan rasa syukur kita pada Yesus. Ungkapkan doa kita pada Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur untuk cinta-Mu, untuk karya-Mu Tuhan. Tak pernah tinggalkan, tak pernah lepaskan. Oh Tuhan, kami berserah hanya kepadamu Yesus. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kedamaian. Nama-Mu di atas segalanya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih setia-Mu, tak pernah habis Tuhan. Oh. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tangan kita sama-sama, sing it with your heart. Aku punya ini iman kami Tuhan.
Kuasa-Mu nyata untuk setiap kehidupan kami. Yes, God. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yes God, yang tak berjanji. Kuasa-Mu digenapi atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Yes, Jesus. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita perlu tahu kita punya Tuhan yang besar. Yang percaya boleh katakan yes. Yang percaya boleh katakan yes. Saudara-saudara yang datang dengan beban apapun dalam kehidupan saudara, dengan pergumulan apapun, saudara gak perlu khawatir, saudara gak perlu takut sampai berlebihan, karena Tuhan saudara lebih besar dari semua pergumulan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Saya ingin ajak saudara ambil waktu satu menit ke depan untuk angkat tangan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Naikkan apa yang jadi doamu, apa yang jadi pergumulanmu di hadapan Dia. Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan peduli, Tuhan mendengar doa saudara, dan Dia memperhatikan saudara. Yakinilah, Dia mendengarkan doamu. Dia tidak pernah melepaskan saudara. Dia memperhatikan, Dia memberikan perlindungan yang baik buat saudara-saudara, memberikan penjagaan, memberikan kemenangan. Yes God, yes God. Sampaikan doamu di hadapan Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya Engkau masih melakukan perkara-perkara besar-Mu buat dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mendengarkan doa setiap anak-anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kemenangan masih terjadi, terobosan masih terjadi, karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang melakukan perkara-perkara hebat. Haleluya, haleluya. Tuhan kami tidak jauh, Tuhan kami hanya sejauh doa buat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, mendengarkan kami. Perkara-Mu besar buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes God, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya.
ku terima sekarang. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, percaya kuasanya. Yes God, ku terima sekarang kemenangan dan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya, iman kami bersepakat, kami punya Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa. Dan kami membuka kehidupan kami untuk Engkau melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya kami gak sendiri, tapi Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa itu ada menyertai kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bernyanyi, kami boleh berdoa. Kami tahu ketika Engkau ada di tengah-tengah kami mau Engkau bicara buat setiap hati kami. Sampaikan pesan-Mu kepada kami. Dan kami tahu setiap kali kami terima pesan firman Tuhan, kami terus melihat Tuhan kasih rema baru lagi dalam kehidupan kami. Bicaralah buat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebelum saudara duduk kembali, saudara boleh lihat kanan kiri depan belakang saudara, kasih senyum yang paling luar biasa buat mereka semua. Dan kita akan mengikuti beberapa pengumuman. Silakan tim multimedia. Thank you Alpha Omega sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup. Berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Natal sudah dekat, Alpha Omega Church Surabaya akan merayakan Christmas bersama-sama di awal Desember, tanggal 7 Desember bersama Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Perayaan akan kita lakukan bersama-sama, EOC DPU dan DKT bergabung di EOC DPU. Pastikan Anda datang lebih awal karena kita akan bagi-bagi hadiah di awal acara. Yuk segera daftarkan diri Anda dan ajak anggota komsel, teman-teman, keluarga, saudara untuk hadir bersama-sama. Buat kalian yang adalah anak usia 0-12 tahun atau untuk Anda yang memiliki anak, saudara atau keponakan usia 0-12 tahun, ada special Christmas coming for kids. It will be a time full of fun. Bakalan seru banget, kita akan nyanyi sama-sama, kita akan dengar pesan yang membangun kehidupan kita semua, akan ada show yang super seru, dan tentunya ada hadiah yang rahasia. Kita nggak boleh ngomong-ngomong nih. Pokoknya anak-anak harus hadir. Ini akan kita adakan di hari Minggu 10 Desember jam 10 pagi di ruangan Joy. So please mark your calendar, set your alarm, get your kids over atau kids ajak orang tua kalian untuk antar dan jangan sampai kelewatan waktu yang super seru dan menyenangkan ini. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Halo Omega Church, thank you untuk support dan partisipasinya dalam program kita mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini ada 215 anak di bawah kegiatan sosial EOC in partnership dengan Compassion. Baik dari kategori anak SD, SMP, SMA, kursus, kuliah, dan mengemban tugas, mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Bukanlah hal yang mudah, ada pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan juga dana. Tapi karena bantuan, support, dan doa Anda, kita bisa terus konsisten dan berbuah. Kami memegang target finishing well bagi setiap anak yang terdaftar di bawah program kita. Dan kemenangan yang bisa disaksikan dari tahun ke tahun adalah anak-anak yang lulus dari program yang cukup panjang ini. Mereka memiliki pekerjaan, mentalnya diubahkan, kerohaniannya dibangun. Kapasitasnya dikembangkan sehingga ada perubahan pribadi, bisa menjadi berkat bagi keluarga mereka dan orang lain. Seperti yang Anda tahu, apa yang kita lakukan bukan sekedar memberi makanan dan minuman, atau mengirim makanan dan minuman, atau visitasi, atau ibadah massal. Entah itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali.
Tetapi yang kita lakukan adalah memilih langkah yang lebih menantang, yaitu pemuritan serta mentoring, serta tutoring harian dan mingguan bagi anak-anak ini. Staff, mentor, tutor, dan beberapa jemaat berjerih lelah setiap hari, setiap minggu demi konsistensi misi kita. Mengentaskan kemiskinan melalui pemuritan dan pengembangan anak. Karena doa dan support Anda, kita bisa memberikan bantuan berupa bantuan pendidikan, pemberian SPP, pemberian uang les, pemberian buku tulis sekolah, pemberian buku sekolah atau tas sekolah, pemberian seragam sekolah, pemberian uang pangkal, pemberian uang praktikum, pemberian les life skill seperti kursus komputer, bahasa asing, cooking class, musik, media, administrasi, dan lain-lain. Pemberian kursus khusus 1 tahun siap kerja. Bantuan dalam pertumbuhan kerohanian anak berupa mengadakan ibadah bersama, retreat bersama, pemberian hadiah bingkisan Natal, pemberian bingkisan Paskah, menyiapkan mentoring dan tutoring untuk semua anak. Bantuan untuk pertumbuhan fisik berupa pemberian makanan bergizi, vitamin, alat-alat mandi, ketahanan pangan, seminar tentang pola hidup sehat, tenang bersama, olahraga bersama, dan juga pemberian sembako bagi keluarga. Memeriksa kesehatan berkala secara gratis. Bantuan keperluan sosio-emosional anak berupa bantuan konseling psikolog anak, memberikan pembekalan tentang keluarga dan anak, merayakan ulang tahun bersama, program ketahanan pangan, bantuan penanganan kekerasan, dan menyediakan tes bakat dan minat anak. Selain itu, juga ada bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak secara rutin kita lakukan, atau yang biasa kita sebut sebagai emergency, seperti pengobatan anak jika harus opname di rumah sakit. Kita juga menyediakan biaya SPP full jika kondisi keluarga benar-benar tidak memungkinkan untuk menyekolah anak-anak. Tujuan dari kegiatan sosial kita adalah mengentaskan kemiskinan anak melalui pemuritan dan pengembangan anak. Dan kita sangat percaya bahwa ini adalah sarana dalam perkabaran Injil, serta menanamkan kasih Tuhan bagi setiap anak yang dilayani. Thank you all for Omega Church in partnership dengan Compassion untuk pengorbanannya. Dan boleh terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi bangsa ini. Tetaplah semangat memuridkan, membangkitkan pemimpin, merubah kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan, Soli Deo Gloria. Bulan Desember, bulannya apa nih? Yes, bener banget, bulannya makan-makan. Karena Desember is Christmas season. Bakal banyak ajakan untuk Christmas dinner ataupun Christmas lunch. Di bulan Desember, Alpha Omega Church tentunya juga akan bersama-sama merayakan Natal atau Christmas dengan tema Christmas for Sinners. Setiap story atau rencana kehidupan kita sudah diatur atau direncanakan oleh Tuhan. Baik itu dari blessing apa yang kita dapat, kira-kira itu kerjaan kita bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita sebagai manusia berusaha untuk keluar dari rencananya Tuhan. Bahkan kita melakukan dosa dan kita keluar dari rencananya Tuhan. Kabar baiknya, Yesus lahir ke dunia untuk menjadi terang dan menyelamatkan kita semua orang-orang berdosa. He is the light of the world. Oleh karena itu kita akan bersama-sama celebrate kelahiran Yesus atau Christmas di Alpha Omega Church. Jangan lupa ajak kawan-kawan Anda and see you there. Maafkan for whatever reason there is, error terjadi. Dari tadi pagi kita tegang sekali, saudara-saudara perlu tahu. Mixer audio kita tadi pagi hampir membuat ibadah online service tidak bisa berjalan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dan memberikan ketegangan yang sangat luar biasa. Tapi saya bersyukur semua bisa berjalan dengan baiknya. On the last minute kita masih bisa mengerjakan, cari akal di sana dan di sini. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu hal lagi. Saya nggak tahu, semoga tidak ada error. Karena setelah di sana error, di ruang multimedia ternyata juga sempat ada error. Tapi kenapa gak kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang melayani secara luar biasa, yang mengusahakan, mengerjakan semua bisa. Boleh tepuk tangan lebih keras lagi gak saudara? Please. Mereka, saya rasa mereka juga tegang dan jantungan di sana. Kita berdoa supaya jantungnya tetap gak ada yang copot, Bapak Ibu Saudara. Ada satu video yang saya ingin saudara lihat. Beberapa hari yang lalu di AOC DPU Surabaya, kita gabungan DPU dan DKT. Kita melakukan apa yang namanya Leaders Appreciation. Baik di Surabaya, di Palangkaraya, dan juga di Jakarta. Kita ngelakuin ini to appreciate teman-teman kita, keluarga rohani kita yang melayani, saudara. Karena kita melihat mereka-mereka ini adalah, sekali lagi,
Setiap kali saudara bisa bernyanyi, berdoa, mendengarkan pesan firman Tuhan, itu karena ada orang-orang yang melayani. Mereka berkorban, melayani secara luar biasa, dan kita mencoba appreciate mereka, dan kita kumpul bareng, kita makan bareng, dan kita just try to appreciate mereka, have fun bersama-sama. Dan saudara bisa lihat videonya, silakan multimedia. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat juga lewat keuangan kita, lewat pemberian kita, perpuluhan maupun persembahan khusus. Kalau saudara adalah orang yang nggak terlalu suka soal memberi-memberi, saudara juga nggak dipaksa di gereja ini untuk memberi. Kalau saudara merasa terpaksa, more than welcome untuk nggak memberi. Tapi kalau saudara adalah orang yang mengerti bagaimana memberi itu membentuk pribadi kita, dan juga memberi itu membentuk kehidupan banyak orang, dan itu adalah apa yang Tuhan ajarin sama kita, more than welcome untuk bisa terlibat dalam pemberian ini bersama-sama. Kalau saudara mungkin lagi bertanya atau saudara perlu diingetin, kenapa sih kita ini terlibat dalam keuangan kita? Saya tahu, firman Tuhan juga ngajarin kita, ketika kita menabur, kita itu akan menuai. Tapi Bapak Ibu sering kasih Tuhan, ada baiknya juga untuk kita tuh belajar bahwa gini, seringkali ayat itu atau kata-kata itu di-abuse, ya, dipaksakan sama orang, akhirnya dibuat orang jadi alasan untuk gini, kita jadi orang Kristen yang makin hari itu makin serakah, makin egois. Kenapa? Karena kita hanya belajar tentang gini, memberi supaya mendapat, memberi supaya mendapat. Tapi coba saudara perhatikan kata-kata ini. Kata-kata ini bagus banget, berbunyi seperti ini. Don't give just to get. Jangan memberi hanya untuk mendapat. Jangan memberi hanya untuk mendapat. Give because God already given you so much. Memberilah dengan pengertian gini. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita dengan berlimpahnya. Yang setuju katakan yes. So, jangan memberi supaya diberkati saja. Jangan memberi supaya mendapat saja. Tapi belajarlah punya pengertian gini. Aku ini memberi karena Tuhan sudah banyak memberi dalam kehidupanku. Aku ini udah diberkati banyak. That's why aku memberi. I give not just because to get. I give because God already given so much. Nah Bapak Ibu Tuhan, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Kalau saudara tanya, oke, pemberianku ini kalau aku kasih ke gereja, itu tujuannya apa? Gunanya apa? Bapak Ibu Tuhan, pemberian saudara itu dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan. Tadi saudara lihat bagaimana di gereja ini, kita itu setiap bulan mensupport banyak sekali anak-anak. Di bulan ini ada 215 anak yang kita support, sepanjang tahun ini, setiap bulannya, supaya mereka bisa punya pendidikan yang layak, punya gizi yang baik, dan juga kita mementoring mereka. Kita menata dari usia TK sampai usia kuliah. Dan gereja ini melakukan ini bertahun-tahun, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan ini semua bisa kita lakukan karena pemberian saudara saja. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, dan saudara kalau juga bisa lihat tanggal 6 Desember,
Pastor Kong Hee akan ada di AUC Jakarta. Lalu kemudian tanggal 7 Desember, Pastor Kong Hee akan ada di sini, AUC Surabaya. Bersama dengan kita semua. Awalnya tanggal 6 dan 7 itu mau di sini 2 hari, saudara-saudara. Tapi karena satu dan lain hal, Pastor Kong jadwalnya mendadak berubah. Kita hanya bisa punya waktu tanggal 7 saja yang di sini, Surabaya. So, saya mau tanya sama saudara, ada berapa yang datang di acara Pastor Billy Winston kemarin? Boleh angkat tangannya yang beberapa minggu lalu, oke? Nah, saya ngerti ketika kita kumpul bersama-sama, cuman satu kali, tempat bisa penuh, tempat bisa sesak, dan AC bisa rada panas. Tapi saudara perlu tahu, kita juga menata, di pertemuan kali ini kita menata supaya AC bisa lebih baik. Kita sudah ngobrol dengan beberapa vendor AC, ada beberapa merek yang kita cari, tapi belum ready barangnya, justru ready-nya adalah di tanggal 10. Nah, ada merek yang lain lagi, tapi masih kita consider, masih kita pertimbangkan. Kita akan menambah beberapa unit AC, baik di atas, di bawah, dan juga di lobi, supaya saudara-saudara gak kepanasan. Tapi khusus di acara besok, kita akan sewa AC dan kita akan tambahin AC supaya, saya percaya kita bisa lebih nyaman. Yang setuju katakan yes? Okay. So we try to serve you all lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ayo kita gandeng tangan sama-sama. Dan pemberian saudara itu dimaksimalkan untuk membangun kehidupan. Baik lewat yang kita kerjakan dengan compassion, dan juga lewat acara Natal. Ada beberapa yang mungkin bisa ditampilkan. Ini adalah budget Natal kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berusaha nekan budget Natal kita kali ini. Karena kita tahu ada proyek di AUC Palangkaraya dan juga di AUC Jakarta. Oke, so kita berusaha menekan budget pengeluaran kita. Kira-kira seperti ini yang akan kita kerjakan. Dan saudara bisa screenshot kalau saudara kira-kira mau memikirkan dan merenungkan lebih lagi. Tapi ini yang akan kita kerjakan buat Desember besok. Dan saya tahu lewat pemberian saudara-saudara itu dimaksimalkan untuk membangun banyak kehidupan. Dan kita berdoa lewat Natal ini pun banyak orang boleh diberkati. Kita doa sama-sama ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih mau pakai kehidupan kami dan Tuhan mau pakai gereja ini untuk alat kepanjang tanganan Tuhan. Kami berdoa lewat hidup kami boleh banyak orang boleh dibangkitkan mengalami Tuhan adalah Tuhan yang mencintai orang berdosa. Lewat hidup kami boleh dibuat makin mengerti. Tuhan sayang sama kami diberkati banyak lebih dahulu sebelum kami bisa merespon mencintai Tuhan kembali. Dan ajar kami supaya kami gak memberi untuk menuntut, tapi ajar kami untuk kami bisa memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tahu persembahan yang kami lakukan dipakai untuk membangun banyak kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silahkan Asyir, Anda dapat memberi dalam bentuk cash maupun dalam bentuk online. Ada nomor rekening dan QR code dan mesin edisi yang dapat saudara gunakan. Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang lebih luar biasa lagi dong. Selamat siang semuanya. Senang sekali kalau kita bisa bernyanyi, berdoa bersama, mendengarkan pesan firman Tuhan. Dan saya percaya kita selalu terbangun dan terinspirasi dari apa yang Tuhan mencoba sampaikan di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita memasuki di bagian-bagian yang terakhir dari tema Sorga Dunia yang membahas tentang bagaimana firman Tuhan menjelaskan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah itu adalah hal yang jadi doa kita supaya saudara bisa melihat Tuhan rindu kok melihat nilai-nilai kerajaan sorga bisa ada di tengah-tengah kita semua. Nah judul pembahasan hari ini adalah ini saudara, alat mujizat. Boleh katakan sama-sama 1, 2, 3. Alat mujizat, lebih keras lagi ya, 1, 2, 3. Alat mujizat. Saudara yang kasih Tuhan, emangnya ada nggak alatnya mujizat? Beli di mana? Kalau bisa dapat infonya kita pasti happy banget.
cari di Tokped-nya atau di Shopee-nya, mungkin gitu saudara. Nah kalau bisa ada alatnya mujizat, saudara pasti mungkin juga kepingin juga mungkin di toko atau di kantor saudara, atau kalau bisa mungkin di akun, di rekening saudara, supaya mujizat bisa terjadi. Gak perlu angka besar-besar, cuman tambah 1 nol lagi di belakang, lebih dari cukup. Yang setuju katakan yes. Loh kok langsung diem semua ya? Kelihatannya gak ada yang mau mujizat itu ya? Bener gak sih? Gak usah angka yang besar-besar, cuman tambah 0 lagi. Kalau bisa 0-nya tambah 2 di belakang, itu lebih dari cukup. Yang percaya katakan yes? Terima kasih. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan. So apalagi kalau kita ini suka alat yang memberikan solusi yang cepat. Contoh nih. Kalau ada jerawat, kita butuh ada alatnya yang membersihkan jerawat, obatnya. Sekali gosok langsung hilang. Kalau perlu kan seperti itu. Kecantikan, sekali pakai wajah langsung lebih glowing. Yang udah melorot, udah bisa kenceng kembali. Kalau ada alatnya, will be very happy. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, kalau bisa waktu kita dealing dengan orang dalam pekerjaan, kalau bisa lobby nggak perlu panjang-panjang. Sekali lobby, ada alatnya, mujizat terjadi, close deal, jadi. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya kepingin saudara lihat bersama-sama dari cerita Alkitab apa yang menceritakan tentang alatnya mujizat ini. Ada sebuah kisah ini lumayan terkenal banget. Kalau saudara mungkin sering datang ke gereja, mungkin Anda akan tahu cerita ini. Kalau saudara mungkin lama atau saudara nggak pernah ke gereja, saya berharap cerita ini nolong saudara. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, dan kita pernah membahas cerita ini di beberapa minggu yang lalu, tapi saya senang banget ketika Tuhan bawa cerita ini lagi untuk dibahas, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau tekankan dalam kehidupan kita. Ceritanya tentang bagaimana Tuhan Yesus itu diikuti sama banyak orang. Orang-orang itu ngikutin Yesus terus, nah dia tuh ngajar. Nah setelah dia selesai ngajar, dia tuh kasihan sama orang-orang ini. Karena harinya itu udah mulai gelap dan tempat itu rada agak jauh. Nah ini yang terjadi. Saya ingin ajak saudara baca ceritanya bersama-sama dari Markus pasal yang ke-6. Ayat yang mulai dari ayat yang ke-35, oke? Kita akan baca beberapa ayat ini, pertama ayat 35 sampai ayat yang ke-37 ya. Kita baca dengan suara yang keras sama-sama supaya saudara bisa mengikuti ceritanya, dan saya tahu yang datang di ibadah jam 10 ini Anda adalah orang yang semangat-semangat karena tidurnya lebih panjang daripada yang jam 8 tadi. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Oke, kita baca sama-sama yuk. Mari 2, 3. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah stop sampai di sini. Saudara, 200 dinar itu jumlahnya segede apa? Kita gak hidup di zaman dinari. Tapi tahukah saudara bahwa satu hari orang kerja itu bayarannya itu 1 dinar. Jadi kalau bicara 200 dinar, itu bicara soal 200 hari kerja atau setara 7,5 bulan Bapak Ibu sekalian. Nah di situ ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau untuk bayarin mereka semua makan, butuh duit banyak. Nah tapi ayat 38, saudara baca ya, ayat 38 sampai 41, sama-sama yuk, mari, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, ada apa saudara? 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orangan. Nah ayat 41, siap-siap. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan ini yang menarik, memberikannya kepada siapa saudara-saudara? Murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Saudara, ini yang menarik. Yesus mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat di sini, di cerita ini. Yang menarik adalah gini, yang jadi tangan berkat membagi-bagikan roti dan ikan, itu tangannya siapa?
Tangan-tangannya siapa saudara? Tangannya murid-muridnya yang membagi-bagikan ke orang-orang. Kelompok 100, kelompok 50, itu yang bagi itu adalah murid-muridnya. Jadi saudara perlu lihat, sumber mujizatnya adalah Yesus. Tapi yang jadi alat mujizatnya adalah siapa? Murid-muridnya. Saya ulang sekali lagi ya. Sumber mujizatnya adalah Yesus. Dia yang mengucap syukur, entah kayak gimana, roti yang cuma 5, ikan yang cuma 2, itu bisa jadi banyak, dibagi-bagikan. Yesus gak langsung bagikan ke orang-orang itu, tapi dia suruh murid-muridnya yang bagi-bagikan. Nah, ada beberapa hal dari cerita ini yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah gini, alat mujizat. Saudara, anak kecil itu di Yohanes 6 diceritakan, dia bawa 5 roti jelai. Katakan sama-sama, dia bawa apa saudara? 5 roti apa? 5 roti jelai, bukan selai. Saya tahu kata-katanya mirip, tapi satu huruf membuat perbedaan yang sangat signifikan. Nah, saudara tahu katakan roti jelai, 2, 3. Saudara perlu tahu roti jelai di zaman itu adalah makanan yang dipakai untuk orang yang kehidupannya pas-pasan. Bukan orang yang kehidupannya kelimpahan. Orang yang makan roti jelai itu adalah orang yang cenderung rada miskin. Saudara nangkep ya? Dia makan roti jelai. Kalau di zaman sekarang istilahnya, kalau saudara duduk di Chinese food, kalau makanan mewah itu yang kayak sirip ikan hiu, pao hi, atau kalau saudara makan steaknya yang, wagyu, tomahawk, Tapi ini bukan yang seperti itu. Roti jelai itu adalah makanan orang biasa, orang kesusahan. Nah, besar kemungkinan anak kecil ini tadi, dia datang bukan dari keluarga kaya. Dia datang dari keluarga yang pas-pasan. Tapi ini, yang terbaik yang dia punya, ketika diserahkan ke tangan Yesus, anak ini jadi berkat, dan anak ini jadi alat mujizat. Anak kecil yang gak punya kemampuan apa-apa. Nah, saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Anak ini bukan datang dari keluarga mewah. Anak ini rotinya juga pas-pasan. Tapi tahukah saudara, ini yang saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Saat kita ini lagi menunggu mujizat, kita ini seringkali lupa kalau Tuhan bisa pakai kita jadi alat mujizatnya. Saya ulang sekali lagi, saat saudara dan saya lagi nunggu mujizat, entah dalam pekerjaan, entah dalam keluarga. Saat saudara lagi berharap mujizat saudara, di momen yang saudara menunggu dan berharap itu, Tuhan itu ternyata juga bisa pakai Anda jadi alat mujizatnya. Anak ini gak bawa roti mewah, anak ini gak bawa makanan berlimpah, tapi Tuhan bisa pakai anak ini. Termasuk alat mujizat yang kedua adalah siapa? Murid-muridnya Yesus. Saudara lihat, murid-muridnya Yesus itu bukan orang terkaya di zaman itu. Enggak. Buktinya tadi, waktu disuruh kasih makan 5.000 orang laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, muridnya Yesus gak berkata, oh gampang Tuhan, gue yang urus, beres. Oh gampang Tuhan, aku sama si B, si C, kita urus bertiga. 5.000 orang laki-laki yang urus aku, yang perempuan dia, yang anak-anak dia. Like beres, everything taken care of. Enggak. Yang mereka katakan apa? Tuhan, kasih orang segini makan, duit dari mana? 200 dinar, itu orang kerja 7 bulan setengah. Alias apa? Mereka pun juga terbatas. Tapi gini saudara, kalau Yesus sumbermu, hidupmu bisa jadi berkat dan jadi alat mujizatnya. Yang percaya katakan yes. Kalau Yesus itu sumber dalam kehidupan saudara, perhatikan saya, hidup saudara bisa jadi berkat dan bisa jadi alat mujizatnya. Karena dia sumber dan kita ini cuma alat. Yang percaya boleh katakan yes. Yang percaya boleh katakan yes. Kalau Yesus itu sumber dalam kehidupan saudara, hidup kita bisa jadi berkat dan jadi mujizat. Saudara, pandangan kita itu umumnya kan gini, orang miskin kok mau nolong orang. Nunggu nanti lah, kalau kita kaya, kita baru bisa jadi berkat. Atau yang lain gini, nunggu duit banyak baru kita bisa jadi mujizat buat orang lain. Nunggu kita heboh baru kita bisa jadi berkat. Atau gini, kalau nanti Tuhan jawab doaku yang ini, aku bisa jadi berkat. Bapak Ibu sering, masalahnya gini, orang hedon akan selalu merasa miskin untuk menjadi berkat.
Orang hedon sekalipun, kalau gak mau jadi berkat buat orang lain, dia juga gak akan pernah kok. Dia masih akan nunggu nanti dan nanti dan nanti. Tapi ini saudara-saudara, hari ini siapapun kita, apapun kondisi kita, Tuhan bisa pakai saudara. Sekali perhatikan saya, bukan berarti yang dipakai sama Tuhan cuma yang miskin kayak anak ini. Cuma bawa 5 roti jelai sama 2 ikan. Sama murid-murid yang pas-pasan gak punya, dengerin saya. Tuhan itu pakai banyak macam orang. Tuhan bukan cuma pakai orang terbatas. Tapi perhatikan saya, di zaman Yesus, dia juga pakai ini saudara, perhatikan ini. Dia pakai wanita-wanita kaya untuk mensupport pelayanan Yesus. Dia pakai wanita-wanita kaya untuk mensupport pelayanan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, cuman seringkali kita ini dibuat sama iblis untuk bingung. Katakan sama-sama bingung, 2, 3. Dibuat iblis bingung, untuk jadi alat mujizat. Waktu saudara mau jadi alat mujizatnya Tuhan, iblis seringkali gak terima. Dia gak mau hidup saudara dipakai oleh Tuhan. Dia gak mau orang lain ngalamin mujizat. Iblis buat saudara bingung. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini dengarkan. Anak kecil tadi bisa ngomong gini, loh dari semua orang yang ada, masa yang diminta malah rotiku? Loh aku ini anak kecil, masa om-om dan tante-tante enggak ada yang punya roti? Masio, bahasa Jepangnya ini saudara, kebacut. Saudara tahu kebacut? Bapak Ibu Saudara, it's like tega ya. Sampai hati, rotinya anak kecil yang mau dipakai. Like, don't you also have some food that you bring? Bapak Ibu Saudara, nih, anak ini bisa mikir. Pertama gini, ternyata yang dengerin Yesus ini egois semua ya. Anak ini bisa ngomong gitu loh. Atau anak ini bisa ngomong gini, wah, if I give my food, what I'm gonna eat then? Aku nanti makan apa? Kalau aku kelaparan gimana? Tapi yang terbaik yang dia punya dia serahkan ke tangan Yesus. Dan anak ini jadi berkat dan jadi alat mujizat. Saudara, ini laki-laki nih. Selain anak kecil, 12 murid Yesus juga bisa bingung. Waktu Yesus bilang, guys, suruh mereka semua duduk berkelompok. Murid-murid, kalau saya jadi muridnya Yesus, saya bilang gini, mateng aku, ini orang disungguhani kon. Udah tak kasih tahu enggak ada duit loh ini, disungguhani. Suruh duduk ber-100 dan ber-50. Kalau saya jadi muridnya Yesus, saya akan ngomong, karepmu wis. Tapi Bapak Ibu Saudara, setelah itu, Yesus bilang, sini. Dia habis mengucapkan berkat, dia kasih roti ini ke murid-muridnya. Kalau saya, saudara, saya akan bilang gini, Tuhan kasih no dewek mari. Timbangannya aku sing dipisui. Betul gak? Karena waktu saudara bagikan ke satu kelompok, iya kalau rotinya cukup, siapa yang tahu lebihnya 12 bakul? Loh siapa yang tahu? Dia gak tahu, waktu dia cuma lihat 5 roti, 2 ikan. Satu kelompok aja gak habis ini. Waktu saudara mau bagi, satu kebagian, kalau satunya gak kebagian dia akan marah. Dia dikasih, kenapa aku gak dikasih? Gak menghargai aku tak? Kamu pikir aku siapa? Sing dipisui aku, Yesus langsung aja mari. Nangkep saudara ya? Tapi Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya pun bisa bingung. Dan tahukah saudara, ini yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah kita ini hidup dalam dunia yang seringkali membingungkan. Waktu saudara mau jadi berkat, mau jadi alat mujizatnya Tuhan, iblis bisa taruh kebingungan buat saudara. Tapi ini saudara, ini aku terbatas. Kita bisa bingung, tapi Tuhan mau pakai aku, kita bisa bingung. Aku orang biasa, tapi Tuhan sudi pakai aku. Aku belum kaya, tapi Tuhan mau pakai aku jadi berkat. Aku ingin dipakai, tapi aku belum gini, belum punya itu, belum bisa gini, belum bisa gitu. Dan ini yang seringkali iblis lemparkan, kebingungan. Katakan sama-sama, apa yang iblis seringkali lemparkan saudara? Kebingungan. Saya kasih saudara contoh ya, Bukankah dunia kita sering berkata gini, follow your heart, ikutin hatimu. Kalau saudara lagi bingung soal kerjaan, bingung soal apapun, soal pasangan hidup, cari mantu bingung. Seringkali ini yang dipikirkan oleh manusia, follow your heart, hatimu kayak gimana lo? Salah lo, Yesus gak pernah ngajarin follow your heart. Apa yang Yesus ajarkan? Follow me. Don't follow your heart, because your heart is deceitful. Karena hatimu itu seringkali licik dan gak jelas. Tapi dunia kita ngajarin follow your heart, no. Yesus ngajarin follow me, not follow your heart.
Karena your heart is deceitful. Ini lagi-lagi. Yesus gak pernah bilang, jadilah dirimu sendiri. Kamu mesti jadi seperti dirimu sendiri. No. Yang Yesus ajarkan gini, yang mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri dan pikul salib. Bukan cuma jadi diri, be true to yourself. No. Yang dunia ajarin gini, believe in yourself. Kamu mesti percaya diri. Kamu mesti percaya kamu mampu. Yesus gak pernah ngajarin gitu. Yesus ngajarin percaya aku karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang setuju katakan yes. Saudara, iblis itu pintar membingungkan. Sehingga kita bingung antara ikut Yesus atau ikut diri kita. Bapak Ibu Saudara, yang lain lagi, dunia ngajarin ini, believe your truth. Percayalah kebenaran yang ada dalam dirimu, salah. Yesus ngajarin, akulah kebenaran dan kebenaran aku akan memerdekakan kamu. Loh bener gak? Ini lagi nih ya, ini lagi. Bukankah banyak orang ngajarin gini, yang penting kan kita happy. Penting? Sorry saudara, Yesus gak pernah ngajarin yang penting happy. Yesus bilang, apa gunanya mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya. Kita pikir yang penting happy. Tapi ini saudara, oleh karena itu saudara perlu lihat, dalam hidup ini kita gak boleh bingung saudara. Waktu saudara mau jadi berkat, waktu saudara mau jadi alatnya Tuhan, iblis itu akan bikin kebingungan dalam kehidupan saudara. Dan akhirnya kita jadi orang yang seperti ini saudara. Hari ini dibawakan 2 tangga buat saudara untuk saudara bisa lihat. Dalam tangga ini saudara bisa bayangkan, satu tangga adalah bagaimana Tuhan ajarin kita prinsip. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Tapi satu tangga adalah satu tangga yang dunia ajarkan kepada kita untuk punya nilai yang berbeda. Nah, saya tahu. Sebagian dari kita gini, loh ya itu kan perlu dikombinasikan, digabungkan. Ya kan? Benar gak sih? Kita ini kan jago kan. Memberikan alasan apapun supaya kita mengiyakan iblis dan menidakkan Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketika ini yang firman Tuhan ajar ini, ada momennya saudara pikir berdiri di 2 tangga itu fine. Ada momennya ketika saudara naik lagi, loh ini loh aku bisa. Ya aku ikutin kebenaran firman Tuhan, tapi ya dunia kayak gini aku ngikutin juga bisa. Ada momennya saudara naik lagi, oh aku masih bisa, I'm fine. Look at me, I can stand. Aku bisa berdiri tinggi karena apa? Aku belajar firman Tuhan, prinsip, tapi prinsip dunia tidak boleh diabaikan. Ada berapa dengan saya yang setuju bahwa ada momennya, saudara naik makin tinggi, dan prinsip Tuhan dan prinsip dunia itu makin jauh terpisah dan saudara makin kerasa. Yang setuju boleh katakan yes. Dan saudara tidak bisa berdiri di kedua-duanya, saudara ada momennya saudara harus pilih satu dan meninggalkan yang satunya. Yang setuju katakan yes. Dan ini yang seringkali kebingungan yang iblis lontarkan dalam pikiran saudara, sehingga saudara tuh gak bisa mengerti. Saudara mesti ikut siapa? Ini loh, percaya Yesus atau percaya diri sendiri. Di momen Tuhan mau pakai hidup saudara jadi alatnya Tuhan, itu ada prinsip-prinsip yang, sorry ya, dunia gak bisa ajarkan. Tapi iblis bisa membuat saudara berdiri di 2 kaki. Tapi di momennya saudara Tuhan mau pakai saudara terbang lebih tinggi, disitulah kita harus mikirkan, aku mau berdiri di tangga yang mana. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya kepingin saudara lihat bersama-sama. Ini, kita perlu melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jangan bingung, tapi lihat apa yang Yesus ajarkan. Kalau Yesus itu sumbermu, tanganmu bisa jadi berkat dan bisa jadi alat mujizat buat banyak kehidupan. Alat mujizat buat pekerjaan saudara sendiri. Alat mujizat buat keluarga saudara sendiri. Kalau saudara cari alatnya di mana, saudara gak nemu, lihat kepada diri saudara. Sumber mujizatnya Yesus, alat mujizatnya adalah Anda. Alat mujizat buat pekerjaanmu, buat keluargamu, buat sekolahmu, buat pelayananmu. Alatnya gak jauh, diri saudara sendiri. Nah pertanyaannya adalah gini, how can we respond to this message? Bagaimana kita meresponi message ini? Yang pertama adalah gini, kita perlu belajar the principle of sacrifice. Katakan sama-sama, the principle of apa saudara? Sacrifice, prinsip pengorbanan. Saudara, kalau mau dipakai jadi alat, itu ada unsur, namanya unsur ini saudara,
Pengorbanan, katakan sama-sama. Unsur apa saudara? Pengorbanan. Saudara, anak kecil itu dia mengorbankan 5 roti 2 ikannya. Itu prinsip of sacrifice. Saudara, anak ini bukan bawa roti gede, dia bukan bawa ikan tuna. Kalau di Indonesia kan terkenal tuna yang yellowfin, betul kan? Tuna itu kan gede saudara. Anak ini bukan anak gila yang kemana-mana bawa 2 ekor tuna dia seret. Enggak. Dia cuma bawa bekal. 5 roti jelai dan 2 ikan yang buat makanannya dia. Tapi ada unsur pengorbanan yang dia ngerti. Murid-murid itu taat membagi walaupun mikir. Nanti kalau dimarahin orang gimana? Jujur ya semua mata bulat saya. Kadang kita yang pelayanan di gereja sudah melayani, kadang kita masih bisa sakit hati. Masih disindir sama orang, dimarahin sama orang, orang masih gak terima dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tapi inilah pengorbanan. Yesus ke dunia, naik ke salib juga berkorban buat Anda dan saya. Sebelum dia naik salib, beberapa minggu kita akan merayakan Natal. Saya kasih tahu saudara, Yesus datang ke dunia aja itu udah pengorbanan loh buat dia, untuk saudara-saudara semua. Karena apa? Buat Yesus jauh lebih nyaman di sorga daripada di bumi ini. Yang setuju katakan yes? Bapak Ibu Saudara, jauh lebih nyaman di sorga daripada di bumi ini. Tapi ini adalah prinsip sacrifice yang Yesus ajarin. Nah, prinsip sacrifice ini bicara soal ini saudara, mempercayai Tuhan yang dapat menyediakan lebih dari yang kita miliki. Percaya kepada Tuhan yang bisa menyediakan lebih daripada yang saudara punya. Saudara percaya itu enggak? Saya tahu seringkali kita susah untuk percaya itu. Tapi kita perlu belajar percaya Tuhan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Halo? Tuhan kita lebih besar daripada tantangan kita. Mempercayai yang terbaik yang kita punya diserahkan ke tangan Yesus. Kita jadi berkat dan jadi alatnya Tuhan. Mempercayai kalau Yesus sumber kita, tangan kita bisa jadi berkat dan jadi alat mujizat. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan itu hasil dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Anda merasa talentaku terbatas, kemampuanku terbatas. Tapi kalau saudara punya iman, saudara punya ketaatan, di situ akan ada pengorbanan. Kemampuanku terbatas, sumberku terbatas. Tapi kalau saudara mau jadi alatnya Tuhan, berimanlah. Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih dari cukup. Yang percaya katakan yes. Tadi pagi saya ceritakan, saya gak bisa lupa. Tempat ini adalah tempat yang punya banyak kenangan. Buat saya pribadi dan semua tim gembala. Pak Lukas pun juga mendoakan dari tempat ini dari dulu tanah gak ada apa-apa. Di sekitar gak ada apa-apa. Tuhan izinkan tempat ini dibangun. Iman banyak orang, pengorbanan banyak orang. Ada satu orang mau taat. Ngomong sama Pak Lukas, cari tanah 1000 meter di daerah Darmo Permai. Dan dicarilah tanah dan kemudian tempat ini ada. Orang lain lagi nambahkan sekian ribu meter. Orang lain lagi nambahkan sekian ribu meter. Saudara dan saya bisa ibadah karena ada orang yang berkorban. Yang setuju katakan yes. Di momen kita terus berkembang, saya ingat sekali saudara, saya gak bisa lupa. Son of Praise lahir bukan lahir dari kemewahan. Son of Praise lahir dari keterbatasan. Tim gembala dulu gak ada yang bisa nulis lagu. Kita gak bisa nulis lagu. Tapi tahu-tahu Tuhan tuh punya yang namanya ini saudara. Saya gak tahu kenapa hal ini jadi rema buat saya terus secara khusus beberapa bulan ini. Karunia, katakan sama-sama, 2, 3. Oh lebih keras lagi boleh, 2, 3. Karunia tuh gini, Anda sebetulnya gak punya, tahu-tahu ditambahkan kepada saudara kemampuan ini. Kita ini dulu gak bisa nulis lagu. Tahu-tahu Tuhan kasih karunia. Dan ketika, speaker gereja kita dulu kanan sama kiri bunyinya CC-an. Karena barang putus kita gak bisa beli device-nya. Terlalu mahal, cuman digulungin, diperbaikin. Mixer yang kita pakai, yang sekarang sudah usianya dari tahun 2009, 2010, sampai sekarang kita masih pakai. Di momen itu kita gak bisa bikin live recording. Kita gak bisa ngerekam karena alatnya waktu itu belum lengkap. Bapak Ibu sampai tadi pagi masih bikin kasus secara luar biasa. Hari Kamis kemarin juga bikin kasus luar biasa. Acara mau mulai, hang semua blank dan gak bisa apa-apa. Bapak Ibu tapi ini yang menarik. Di tengah-tengah kita terbatas. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang percaya katakan dia. Oh boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dan di momen seperti itu. Lahirlah sebuah hal yang namanya Sound of Praise. Yang kita gak pernah tahu akan kemana ini. 9 lagu baru ditulis di awal itu.
Tahu-tahu lagu itu melalang buana dari Sabang sampai Merauke. Dari gereja besar sampai gereja kecil. Jadi berkat. Dari mana? Ada banyak orang yang berkorban. Datang latihan seminggu 2 kali jam 9 sampai jam 12 malam. Bukan partying di gereja. Tapi mereka latihan nyanyi, dengerin metronom dan lain sebagainya. Talentanya terbatas, kemampuannya terbatas, sumbernya terbatas. Tapi perhatikan, Tuhan kita tidak terbatas dan kita bisa dipakai jadi alat pembuat mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu saudara Tuhan, nih, dan saudara perlu tahu, online service bisa ada, ibadah kita bisa ada karena banyak jemaat kita tuh berkorban. Sebagian dari mereka anaknya 3, sebagian dari mereka anaknya 4, tapi mereka masih berkorban melayani. Udah kerja masih pelayanan sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik. Dan mereka melihat bersama-sama Tuhan menjagai. Bapak Ibu sekalian, siapa mau hidupnya jadi alat mujizatnya Tuhan? Jiwai prinsip pengorbanan. Karena pengorbanan itu adalah hasil dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nah yang kedua adalah ini. Yang kedua adalah gini, perhatikan ini saudara. Multiplication is God's responsibility, not ours. Multiplication is God's responsibility, not ours. Multiplikasi itu adalah tanggung jawabnya Tuhan, bukan tanggung jawab kita. Yang setuju katakan yes. Seringkali kita kebalik. Kita pikir tanggung jawab kita. Saudara, murid-murid mungkin punya alasan, gak cukup. Gak ada waktu, gak ada duit, gak masuk akal. Tapi ini menjadi alat mujizat itu bukan tentang kita. Tapi tentang kebesaran Tuhan loh saudara. Serius, tentang kebesaran Tuhan. Yesus bilang, cari makanan yang ada. Dudukkan kelompok-kelompok. Cari makanan itu mereka bisa kan. Yang ditemukan apa? 5 roti 2 ikan, betul kan? Dudukkan kelompok-kelompok, 100-an 50-an. Terus makanannya dari mana? Ini Tuhan ngomong. Bagianmu tuh taat. Bagian multiplikasi, bagianku. Yang percaya katakan yes. Bagianmu taat, bagianku ngelakuin multiplikasi. Sorry ya. Seringkali kita gak mau taat, kita mau pegang tanggung jawab multiplikasi. Sorry, tambah gak terjadi. Karena bagian kita tuh taat. Bagian memultiplikasi itu Tuhan. Kita mau kita yang multiplikasi supaya kita yang kelihatan hebat. Dulu aku gak punya apa-apa, sekarang masih bisa. Hey, wait a second. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita cuma taat. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Ini Tuhan ngomong. Cari makanan yang ada. Bukan yang tidak ada. Yang ada. Dudukkan kelompok-kelompok. Let me take care of the rest. Selebihnya aku yang urus. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Multiplikasi itu tanggung jawab Tuhan. Anak kecil itu gak bisa kasih makan ribuan orang. Tapi ini yang dia punya apa? Dia kasih kepada Tuhan. Diserahkan. Ini loh aku punya ini. Anak ini bisa aja ngomong, kok makananku, kok gak makanan orang lain. Dan Bapak Ibu saudara kasih, izinkan saya berkata, itu bagiannya Tuhan. Saudara lihat ya, yang ditemukan ditulis jelas loh, 5 roti 2 ikan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. 5 roti, jelas. Duduknya jumlahnya jelas, 100-an dan 50-an, jelas. Tapi saya kasih tahu saudara, saya mau tanya sama saudara, caranya gimana? 5 roti 2 ikan, bisa kasih makan 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak. Caranya gimana? Caranya gimana? Ada yang bisa jawab saya saudara? Saya kasih tahu saudara, saya pun gak tahu caranya. Scholars, peneliti Alkitab, gak ada satupun yang tahu. Yang mereka bisa lakukan cuman berandai-andai dan cari ini saudara, kemungkinan. Katakan sama-sama kemungkinan, 2, 3. Dan kemungkinan itu bukan kepastian. Halo? Kemungkinan, tapi bukan kepastian. Loh serius, yang satu bilang ada kemungkinan. Loh saya kasih tahu saudara ya, Tuhan itu gak perlu 5 roti 2 ikan. Terus gimana caranya 5 roti 2 ikan bisa kasih makan banyak orang? Ada kemungkinan tahu-tahu di tanah itu orang-orang baru bisa lihat. Oh ini loh, di tanah ini loh ada wortel tumbuh, ambilen. Yang lain lagi, oh itu ada jamur, kamu makan jamur sampai kenyang. Yang lain lagi mungkin lihat apa atau saya gak tahu. Yang lain lagi ada penulis yang berkata gini, ada kemungkinan dari 100 kelompok 100 dari kelompok 50 sungkan gara-gara lihat anak kecil ini. Mosok yang kasih makan kita anak kecil saknoi. Ayo kita keluarkan makanan kita semua.
Bisa terjadi, bisa. Tapi itu semua adalah apa saudara? Kemungkinan, bukan kepastian. Kemungkinan, tapi bukan kepastian. Karena gini saudara, Tuhan itu mau involvekan kita. Semua mata boleh saya kasih tahu saudara. Tuhan kalau mau buat mujizat tanpa 5 roti 2 ikan itu bisa loh. Bisa gak sih? Bentar, saya tanya sama saudara, mungkin saudara gak ngerti pertanyaan saya. Tuhan kalau mau buat mujizat, kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, tanpa 5 roti dan 2 ikan, bisa gak? Terlalu gampang. Saudara ngomongnya gitu, buktinya ada gak? Saya kasih tahu saudara. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukan cuma 5.000 orang loh, itu jutaan orang loh, banyak loh. Tapi saudara mau tahu apa yang Yesus lakukan? Kelaparan, minta roti, pakai 5 roti 2 ikan, gak pakai. Mana turun dari sorga. Keren gak sih? Loh, bosen Tuhan, roti lagi. Triglisid, butuh protein. Bener gak sih? Butuh protein orang kayak kita ini. Tuhan bilang, sorry ya bahasa Koreanya, gacora ya arek iki. Tuhan kirim kenapa? Burung puyuh, dan burung puyuh itu terbang rendah sampai bisa ditangkap untuk dimakan. Gak butuh 5 roti 2 ikan. Tuhan kalau mau bikin mujizat tanpa orang-orang, tanpa kita, tanpa apa yang kita punya, dia bisa lakukan. Bapak Ibu senang kasih Tuhan. Tapi ini, dengarkan saya ini. Nobody will remember your salary. How busy you were. How many hours you work a week or a month. How many brands you own. Gak ada orang yang akan ingat bayaran saudara berapa. Kesibukan saudara seperti apa. Berapa banyak saudara kerja. Atau berapa merek yang saudara punya. But people will remember how you made them feel. Orang akan ingat bagaimana saudara membuat mereka merasa. Doa yang saudara naikkan buat mereka. How you keep your promise. How you bring Jesus into their life. Orang akan ingat bagaimana, ini loh, saudara pernah mendoakan mereka. Bagaimana saudara membawa Yesus ke dalam kehidupan mereka. Orang akan lupa duit saudara, orang akan lupa kekayaan saudara, tapi orang akan ingat bagaimana saudara membuat mereka merasa seperti apa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita kepingin ajak saudara lihat ini. Hey, we need to raise our family, not to be impressed by just wealth, possession, tapi kindness, loyalty, humility. Dan Tuhan mau hidup kita ini di dunia yang sementara ini bermakna dan berdampak. Bermakna dan berdampak. Nah yang ketiga adalah ini saudara yang terakhir. Bisa dipakai Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Saya ulang sekali lagi. Bisa dipakai Tuhan itu adalah suatu apa saudara? Kehormatan. Serius. Waktu Tuhan bawa mana ke dunia ini, suruh dari langit turun. Murid-murid ngapain? Murid-murid waktu itu belum lahir. Karena itu di zaman perjanjian lama. Rotinya tuh turun langsung ke tangannya orang-orang yang membutuhkan. Gak pakai orang lain. Burungnya tuh terbang rendah, diambil sendiri. Keren gak sih? Gak perlu orang lain. Waktu kasih makan 5.000 laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, masa Yesus gak bisa bikin mujizat lebih hebat? Atau yang sama? Bisa banget. Tapi Tuhan kepingin involve saudara dan saya. Tuhan kepingin involvekan anak kecil ini. Tuhan kepingin involvekan murid-murid ini. Sehingga lewat kehidupannya, saudara pun merasakan mujizat yang terjadi buat kehidupan Anda dan buat kehidupan orang lain. Kehormatan loh saudara. Serius ya. Tuhan tuh gak butuh kita. Tapi Tuhan mau pakai kita. Tuhan gak butuh kita tapi dia mau pakai kita. Loh, saya ulang sekali lagi. Coba ya. Beberapa minggu ke depan kita ngerayain Natal. Saya mau tanya sama saudara. Yang ngutus Yesus turun ke dunia ini siapa? Yang ngutus Yesus. Bapak yang di sorga, betul gak? Saya ulang. Yang ngutus Yesus ke dunia ini siapa? Bapak yang di sorga. Bapak yang di sorga yang menciptakan langit, bumi, planet ini semua yang dia ciptakan. Galaksi dia yang ciptakan. Sorry saudara, sorga itu lantainya terbuat dari emas. Waktu Yesus di dunia, dia melakukan pelayanan. Bapak yang ngutus, Bapak yang menyediakan. Loh betul gak sih? Kalau dia di-endorse sama Bapak, Bapak menyediakan. Gak butuh apa-apa.
Tapi tahu-tahu di kitab Lukas dijelaskan, Tuhan pakai manusia, ada wanita-wanita kaya yang mensupport pelayanan Yesus. Gak perlu loh itu, gak perlu. Bapak di sorga bisa kirimkan duit kok. Buktinya ikan dipegang, dari mulutnya keluar duit. Loh, gampang kan? Tapi Tuhan mau pakai kita nih jadi alat untuk menyampaikan mujizatnya Tuhan. Dan itu adalah kehormatan. Kehormatan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, buat saya pribadi pun ya, kalau saya boleh sharing dengan saudara, Tuhan izinkan kita bisa mengerjakan Sound of Praise. Ngaransemen lagu, mengerjakan production. Buat saya kehormatan. Tuhan bisa kok ngomong langsung ke orang-orang. Tuhan bisa jumpai orang-orang itu dapat penglihatan. Lihat Yesus, langsung bertobat, bisa. Dan dia masih ngelakuin itu. Tapi Tuhan mau pakai Sound of Praise, mau pakai kita. Lewat lagu, lewat video musik. Tuhan mau pakai kita, buat saya itu kehormatan. Siapa kita? Loh, buat saya saudara, buat saya. Kita ini pendeta gak perlu khotbah. Tuhan ngomong langsung ke hati orang-orang. Alkitab sudah ada, bacaan dewek, selesai. Kalau terjemahannya jelimet, terjemahannya bulat gak ngerti, apasmu. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau Tuhan mau pakai kita sebagai penyampai firman Tuhan, buat saya itu kehormatan. Tuhan gak perlu kita, tapi Tuhan mau pakai kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita perlu bisa ngeliat ini. Kehormatan bisa dipakai Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus itu sumbermu, tanganmu bisa jadi berkat dan jadi alat mujizat. Dialah roti hidup yang memberi hidup buat kita semua. Bapak Ibu sering, saya kepingin ajak saudara sekarang lihat sama-sama ya. Tanggal 7 Desember, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Let me tell you this. Kita keluarin duit. Saya berharap bukan hanya untuk apa? Oh, kita kumpul senang-senang bersama. Tapi saya berharap di perayaan Natal ini, tema kita tadi kan dibahas sama Adi itu di video. Kita akan membahas tentang Christmas for sinners. Natal untuk orang berdosa. Dan kita berdoa, ini doa kita, perhatikan saya. Semua orang berdosa boleh tahu, Yesus datang ke dunia bukan untuk orang Kristen, tapi untuk orang yang berdosa. Seperti saya, seperti saudara, seperti kawan-kawanmu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Jangan berpikir Yesus datang ke dunia buat orang Kristen, no. Yesus datang ke dunia untuk orang berdosa, seperti saya, seperti Anda, seperti kawan-kawan saudara. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara melakukan satu hal. Tuhan kepingin pakai hidup saudara jadi alat mujizat buat orang lain. Lewat apa? Ajak kawan-kawan saudara yang belum bergereja. Atau yang mungkin ke gereja setengah-setengah kagak jelas. Saya kepingin ajak saudara ngelakuin itu. Ajak teman-teman saudara yang pendosa. Ajak pendosa-pendosa yang kawan-kawanmu. Mungkin itu ada di rumah, di keluarga saudara. Mungkin itu adalah di tempat hobi saudara. Mungkin itu tempat nge-gym saudara. Atau workout saudara, olahraga saudara. Atau itu mungkin ketika saudara ngantar anak les, anak sekolah. You are hanging out with them. Di tempat kerja, atasan atau bawahan. Nah, Asyir akan membantu saudara-saudara semua. Akan ada sebuah form yang dibagikan kepada saudara. Dan di form ini tulisannya adalah people. Boleh dibagikan sekarang. People that I want to see when I get to heaven. Waktu aku masuk sorga, aku kepingin lihat orang-orang ini ada juga di sorga. Nah saudara, saya ingin ajak saudara ambil waktu. Kita akan ambil waktu 1 menit setengah ke depan. Untuk saudara coba tuliskan. Kalau ada nama-nama yang mungkin saudara ingat. Oh ya, ada pendosa ini nih, gua inget nih. Biasanya kita gila bareng sama dia. You know? Dan saudara, ketika nama itu muncul,
nama itu sedang saudara titipkan supaya saudara bisa jadi alat mujizatnya Tuhan buat mereka. Sekali lagi saya kasih tahu, Tuhan gak perlu pakai saudara. Dia bisa kerjakan sendiri. Tapi dia mau pakai saudara. Saya ingin ajak saudara ambil waktu 1,5 menit ke depan. Kalau ada nama-nama pendosa yang menurut saudara, yes man, these guys perlu denger. Ada Natal untuk orang berdosa. Christmas for sinners. Anda boleh tuliskan nama mereka. Kalau saudara punya 1 nama, you can write down 1 name. Kalau saudara punya 3 nama, saudara boleh tuliskan 3 names. Kalau mungkin lebih dari 3, tuliskan. Bapak Ibu saudara Tuhan, dan saya berdoa hidup kita boleh jadi alat untuk orang lain tahu ada Yesus yang mencintai orang berdosa. Ada Yesus yang peduli dan sayang sama orang berdosa. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini adalah apa yang dapat kita lakukan sama-sama. Dan saya berdoa lewat hidup kita boleh jadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 menit dari sekarang. Oke. Saudara, kalau namanya ada, saya ingin kasih tahu saudara, tolong orangnya jangan diteror ya. Paksa Pak. Bukan gaya AUC. Gaya AUC gak kayak gitu. Apa yang akan kita lakukan dengan nama-nama ini? Saya kepingin ajak saudara doain mereka. Dan kemudian kalau sudah, ini yang dapat saudara lakukan. Invest dalam hidup mereka. Ajak keluar, makan kayak ngopi kayak, bayarin mereka. Sebagai wujud Anda invest dalam hidup mereka. Invest. Setelah invest baru saudara invite. Katakan sama-sama, invest baru kemudian apa saudara? Lebih keras lagi, invest baru kemudian, lebih keras lagi dong, 1, 2, 3. Jangan ditelepon, jangan dipaksa-paksa, jangan diteror rumahnya, please. Bukan gaya kita dan bukan gaya Yesus. Tapi yang kita kepingin ajak saudara lakukan dengan nama-nama itu adalah doain, invest, kemudian ajain. Supaya mereka tahu ada Tuhan untuk orang berdosa. Hei, dengerin. Jangan cuma invest doang tapi gak di-invite. Wow, juga gak akan kemana-mana. Invest lalu invite. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Invest lalu, jangan cuma invite tanpa invest. Jangan cuma invest tanpa invite. Sebagian dari saudara Anda akan ngomong gini, ada yang online, ada yang ada di sini. Esra, hai. Aku ini pertama kalinya loh datang ke gereja. Izinkan saya berkata, justru biasanya Anda yang masih baru datang ke gereja, teman pendosa saudara itu lebih banyak daripada yang sudah Kristennya lama. Serius. Yang Kristennya lama, biasanya teman pendosanya tambah sedikit. Karena kenalannya siapa? Teman komsel, pendetanya, teman pelayan di gereja, teman pendosanya tambah sedikit. Loh, kalau aku ngajak, kalau aku belum berubah gimana? It's fine. It's fine. Ajak. Karena kamu bisa ngajak, bukan karena kamu hebat. Karena kamu bisa ngajak, karena kamu cuman alat. Tapi yang menggerakkan hati mereka adalah Tuhan. Dan kamu akan lihat saudara dipakai jadi alat buat mujizatnya Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Boleh tepuk tangan lebih keras lagi. Kita pakai berdiri bersama-sama. Anda boleh bawa tulisan saudara itu di tangan saudara. Dan saya berdoa ini jadi lagu kita, ini jadi doa kita. Saya berdoa kita semua boleh dipakai Tuhan di Christmas ini. Anda boleh jadi alat untuk mujizatnya Tuhan. Musim apapun hidup saudara, lagi terbatas, lagi kelimpahan, Tuhan bisa pakai siapapun untuk kemuliaan kerajaannya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Bersama-sama katakan, Kau Tuhanku yang
yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Yes, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Sama-sama, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Saudara, ada berapa yang mau berkata, Tuhan pakai hidupku supaya sementara aku hidup, lebih banyak orang ngalamin ada Tuhan yang mencintai orang berdosa. Aku tahu sorga bisa gerak sendiri, tapi kalau sorga mau pakai aku itu kehormatan. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di tempat saudara berdiri. Tuhan, ini aku, kalau Engkau izinkan lewat hidupku, biar ada orang tahu ada Tuhan yang mencintai orang berdosa. Ini tanganku, ini hidupku, pakai hidupku ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan bersama, Kau Tuhanku, Kau Tuhanku yang turut bekerja. Yes, Kau di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Tuhan Yesus, kalau kami butuh mujizat dan Engkau pakai orang lain untuk lakukan mujizat, pakai kami juga supaya lewat hidup kami mujizat boleh terjadi dalam kehidupan banyak orang. Kami sadar kami adalah alat mujizatnya Tuhan, baik buat kehidupan kami pribadi dan juga buat banyak orang di sekitar kami. Kami berdoa lewat hidup kami yang cuma satu kali ini, biar kami boleh punya pengalaman dipakai oleh kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kami tahu Kau bisa gerak sendiri tanpa kami Tuhan, tapi thank you buat involving kami. Siapa kami? Kami berdoa di Natal ini, sepanjang bulan Desember ini, bukan hanya di tanggal 7, sepanjang bulan ini kami berdoa izinkan kami boleh jadi alat supaya orang boleh ngalamin mujizatnya Tuhan. Tadangkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara. Jelikan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya kami dicintai oleh Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami belajar makin mencintai Tuhan dan makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata, Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. God bless.